Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi, Bu Pun. Hari ini mau ngajar di kelas apa Bu? Hari ini jam pertama saya akan mengajar di kelas 8I, Bu. Baik. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Fitri. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Fitri dalam mengembangkan kompetensinya sebagai seorang pendidik. Untuk kegiatan praobservasi ini, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan persiapan yang Bu Fitri lakukan untuk mengajar hari ini. Untuk hari ini, Bu Fitri akan mengajar di kelas apa? Saya ingin mengajar di kelas 8I, Bu. 8I, terus kemudian materi yang akan diajarkan apa ya, Bu ya? Saya mau mengajar tentang generic structure of recount text. Recount text. Jadi materinya recount text. Kemudian tujuan pembelajarannya apa ya, Bu ya? Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan teks interaksi transaksional yaitu recount text. Iya. Bu Fitri sudah menyiapkan pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Saya sudah mempersiapkan pembelajaran hari ini. Apa saja yang Ibu lakukan untuk persiapan pembelajaran hari ini, Bu? Oke, pertama saya sudah mempersiapkan RPP berdiferensiasi, kemudian media pembelajaran, bahan dan alat yang ingin saya gunakan, kemudian LKPD dan evaluasi. Untuk memulai pembelajaran, apakah Bu Fitri sudah mengobservasi kesiapan belajar siswa? Sudah, Bu, saya sudah mengobservasi kesiapan siswa. Dengan cara apa ya, Bu ya? Dengan cara melakukan tes diagnosis, yaitu dengan interview, kemudian kemarin saya juga sudah memberikan kuesioner kepada anak-anak tentang pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini. Terkait hasil tes diagnostik yang sudah Bu Fitri lakukan, apa yang akan Bu Fitri lakukan dalam pembelajaran Bu Fitri hari ini? Metode apa yang digunakan? Oke, untuk pembelajaran hari ini saya melakukan tes diagnostis untuk memfasilitasi siswa yang kemampuan belajarnya beragam. Kemudian saya akan menggunakan media yang berupa gambar, kemudian ada LKPD yang memberikan bermacam-macam aktivitas di dalamnya. Kemudian hal ini saya lakukan untuk membantu siswa memahami tentang materi saya yaitu recount text. Kemudian hari ini saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok nanti terdiri dari 2 siswa, Bu, untuk saling membantu dan berkolaborasi. Ya, baik. Saya melihat Bu Fitri sudah mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi Bu Fitri sudah menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira menurut Bu Fitri, pembelajaran berdiferensi yang mana yang sudah Ibu ambil gitu untuk pembelajaran hari ini? Karena hari ini saya melakukan beberapa proses, jadi saya mengambil diferensiasi proses, Bu. Untuk siswa yang sulit memahami bahasa Inggris, bantuan apa yang Bu Fitri berikan? Dan untuk siswa yang kinestetik, bantuan apa yang Ibu berikan? Oke, untuk pasti ya dalam pengajaran itu kita terdapat beberapa mungkin masalah atau mungkin anak-anak ada yang kurang memahami pembelajaran kita. Bantuan yang saya lakukan, saya akan melakukan memfasilitasi satu persatu, Bu, anak-anak. Jadi mungkin saya dari setelah melakukan pembelajaran itu bisa melihat mungkin anak-anak ada yang kurang memahami atau mungkin tidak langsung mengerjakan. Dari situ saya ingin melakukan memfasilitasi mereka, mungkin datang ke meja mereka, kemudian saya menjelaskan satu persatu. Mungkin waktu saya menjelaskan di depan itu kurang jelas atau kurang paham, seperti itu, Bu. Berarti sudah siap sekali ya Bu Fitri dengan apa yang akan dilakukan di kelas hari ini ya. Kira-kira ada yang kurang nggak Bu ya untuk persiapan yang Bu Fitri lakukan untuk pembelajaran hari ini? Kemarin saya itu mempersiapkan inginnya menggunakan proyektor karena untuk memfasilitasi anak-anak yang mempunyai tipe pembelajaran audiovisual, tetapi karena ada beberapa hal hari ini saya tidak bisa membawa proyektor, jadi saya menggunakan media gambar saja, Bu. Kira-kira siapa yang Bu Fitri libatkan ya untuk membantu Bu Fitri dalam memperbaiki persiapannya nanti? Seharusnya saya harus meminta bantuan kepada Sarpras yang menyediakan media,
kemudian saya sendiri, kemudian juga pastinya anak-anak. Nanti anak-anak jika mereka bisa bekerja sama dengan baik, pembelajaran pasti akan berjalan dengan lancar. Iya. Dari supervisi akademik ini tentunya Bu Fitri ingin mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi yang sudah Bu Fitri miliki ya. Pengembangan diri dalam hal apa yang Bu Fitri harapkan dari proses supervisi akademik ini nantinya? Pengembangan kemampuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan aktif, inovatif juga, kemudian mengembangkan kemampuan sosial di mana guru dapat mengontrol sosial emosional jika menghadapi siswa yang mempunyai kemampuan yang mungkin kurang atau lambat dalam memahami materi dan juga gaya belajar mereka yang kinestetik itu. Ya. Strategi apa yang Bu Fitri terapkan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan itu kira-kira? Yang pertama saya akan mempersiapkan pembelajaran jauh lebih baik. Mungkin kekurangan yang ada itu karena kurangnya persiapan. Kemudian saya juga akan menggunakan media yang lebih menarik sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi saya. Kemudian juga mengembangkan kompetensi sosial, emosional. Saya menggunakan teknik STOP. Oke. Kalau melihat pembelajaran yang sudah Bu Fitri siapkan, saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Fitri itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses ya Bu ya. Dengan melakukan berbagai macam kegiatan pembelajaran yang sudah dituangkan di LKPD. Apa benar demikian Bu? Iya Bu, dari proses awal itu saya memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada anak-anak, kemudian saya memberikan beberapa macam LKPD. Yang pertama yaitu berdiskusi kelompok, kemudian ada tugas individual. Oke. Baik, sepertinya semua persiapan yang sudah Bu Fitri lakukan itu sudah lengkap sekali. Kita akan lanjutkan dengan supervisi observasi di kelas. Terima kasih atas waktunya ya Bu Fitri ya. Siapa yang hari ini nggak masuk? Afnan, why? 6, sakit? Izin apa? While playing football. Jadi yang baru terkena cedera, injury. Dia terkena cedera saat main sepak bola. Okay, in the previous meeting we have learned about recount text. Kemarin kita terakhir belajar tentang recount text, di mana recount text itu menggunakan tenses apa? Masih ingat? Apa? Yes. Good. Were itu apa? Nama tensesnya apa? Ayo. Ya, simple past tense. Apa itu simple past tense? Apa bedanya dengan simple present? Bedanya dengan present continuous tense. Oke, dimana simple past tense itu adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah lampau, namanya past. Biasanya kalau kalian ditanya, bilangnya past, lewat, atau sesuatu yang sudah lewat, atau sesuatu yang sudah terjadi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang recount text, yaitu sebuah teks. Recount text. Sebuah teks yang digunakan untuk menceritakan kejadian atau pengalaman yang sudah berlalu. Coba saya tanya, ya. What did you do at 5 p.m. yesterday? What did you do at 5 p.m. yesterday? Artinya apa yang
kamu lakukan jam 5 kemarin sore? Ayo, ingat-ingat. Kamu ngapain jam 5 sore kemarin? Apa, Ro? What did you do at 5 p.m. yesterday? Oke, sleep. Oke, sleep. Sleep. Kalau sleepy artinya apa? Mengantuk. Kalau tidur, sleep. Karena sudah lampau, dibedakan. I am sleeping. I sleep. Nah, kalau ini menggunakan tenses apa? Oke, continuous tense. Sesuatu yang sedang terjadi. Kalau aku bilang I am sleeping, berarti dia sedang tidur sekarang di pojokan. I sleep every 5 p.m. Ya, simple present gitu. Kalau I slept berarti apa? Simple past tense, berarti sesuatu yang sudah lampau. Berarti kemarin aku jam 5 sore itu tidur. Oke. Evelyn, what did you do at 5 p.m. yesterday? Apa yang kamu lakukan jam 5? Apakah sama dengan aku sama-sama tidur juga? Apa? What did you do? Oke, go with your friend. Nah, coba. I go with my friend. Nah, coba. Harusnya apa? Kalau sudah lampau. Nah, ini menggunakan verb 2. Verb 2 dari go adalah when. I went with my friend yesterday at 5 p.m. Beda kegiatan. Nah, itu simple past tense, sesuatu yang sudah berlalu. Coba saya tanya, what did you do 1 or 2 months ago? Do you went trip with your friends? Nah, kalian pergi jalan-jalan nggak sama teman kalian 1 atau 2 bulan yang lalu? Kecuali apa ya? Pergi nggak? Kemana? Ke Jogja. Nah, itu salah satunya, kecuali apa? Oh, ya jelas. Kemarin kalian pergi ke Jogja dengan teman-teman kalian, itu adalah salah satu contoh last experience. Pengalaman yang sudah berlalu. Kalau Bu Fitri tanya, kalian masih ingat nggak kejadian apa saja yang kalian lewati dari kalian berangkat sampai pulang? Saya yakin semuanya masih ingat. Ada yang masih ingat? Kalau saya tanya, jam berapa kalian berangkat? Masih jam berapa? Jam 9. Oke. The first destination, di mana kamu pertama kali, tempat yang kamu kenali. Oke, orang kritis. The next destination apa? Taman Pintar. Next, keraton. What did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana di keraton? What did you see? Kamu lihat apa? Nah, dari perjalanan kalian kemarin ke Jogja, so many events. Banyak sekali ya Pak. Event yang kalian lalui, gak hanya pergi ke Jogja baru kita pulang, tapi banyak sekali event yang kalian lakukan. Apakah kalian senang? Do you happy? Are you happy? No? Why? Kenapa kalian happy? Oh, flat. Oh, enggak ada. Kamu kan pergi sama with your okay. But you happy when you ke Jogja. Apakah kalian senang saat kalian pergi ke Jogja kemarin? Yes. Apa harus say yes? Yes. Apa? I was. Ayo, sekarang belajarnya apa? Ini sudah saya ajarkan loh. I was. Hanya di past tense, I itu nggak gandeng sama you, they, we. To be-nya present, I selalu gandeng sama I, you, they, we. Biasanya kalian hafalnya gitu kan. Kalau dalam past tense, bukan I were tapi I was. Diingat-ingat, kemarin sudah dijelaskan.
lebihnya. Oke, sekarang dalam recount text there are structure. Dalam recount text itu ada strukturnya. Apa itu structure? Recount text itu punya dalam recount text itu seperti kalian kemarin belajar descriptive text di kelas 7. Itu ada strukturnya. Yang pertama ada apa? Identification, description. Kalau dalam recount text itu ada apa? Yang pertama ada orientation. Apa itu orientation? Orientation adalah paragraf yang menjelaskan tentang kapan terjadinya kejadian kemarin. Contohnya saya tanya, kapan kejadian kalian pergi ke Jogja? Kalian bisa mengatakan 2 bulan yang lalu. Kemudian dengan siapa? Siapa yang pergi ke sana? Dengan siapa kalian pergi ke sana? Kemudian kalian ingin menceritakan apa? Dari orientation itu, ini kalian bisa lihat, oh ini nanti recount text menceritakan tentang when I was visited Prambanan Temple. Contohnya, nih, jadi kalian tahu, oh nanti ceritanya tentang saat kalian mengunjungi apa? Prambanan Temple. Ini yang pertama, orientation. You can open your book page 57. Oke, 57. Coba dibuka bukunya karena saya beda halamannya. Saya 61. Punya kalian 56 and 57. 56 dan 57 juga lihat. Recount. Ada? Oke, bisa dilihat. Oke. Mana bukunya? Udah. Mana bukunya? Ayo, biasanya ada kalau bukunya nggak bawa buku nanti tanya terus. Udah? Chapter recount. Ini sebuah recount. Coba kalian lihat yang ada di dalam tabel. Kita lihat. Recount text tells someone past experience in chronological order. It use simple past tense. Kalian lihat. Recount text adalah menceritakan tentang pengalaman seseorang yang sudah lampau atau sudah terjadi. Di sini menggunakan tenses apa kawan tadi? Simple past tense. Ada 3 bagian dalam recount text. Yang pertama adalah orientation. Kita lihat. Ya, mana bukunya? Tell who was involved in the story, when, where, why the story happened. Perhatikan. Orientation menjelaskan tentang siapa yang mengalami kejadian tersebut, kapan kejadian tersebut terjadi, di mana kejadian tersebut terjadi, dan mengapa kejadian tersebut terjadi. Yang kedua, the series of events. Yang kedua adalah event. Apa itu? Tell what are going on in the story, yaitu tentang kejadian apa saja yang kalian alami di tempat tersebut. Yang terakhir adalah reorientation. Reorientation apa itu? Conclusion of the story. Itu adalah apa? Kesimpulan dari kejadian tersebut. Apakah kamu happy, apakah kamu sad, apakah kamu kecewa, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. The next page, coba dibuka. Ya, halaman berikutnya. A trip to Borobudur Temple. Nah, kalian kemarin pergi ke Borobudur nggak? Mampir nggak? Enggak. Hanya Prambanan aja. Oke, kita lihat ya. A trip to Borobudur Temple. Kita lihat tuh. Last week, apa artinya? Minggu lalu, I spent my holiday in Yogyakarta. Saya menghabiskan liburan saya ke Jogja. Dari sini sudah ketahuan siapa yang pergi ke Jogja.
Saya. Kemana perginya saya? Jogja. Oke, itu sudah menunjukkan orientation. Tadi apa? Siapa, kapan, apa. Next, langsung ke paragraf yang kedua ya. While we were diving, apa itu diving? Ada yang tahu? Ya, menyelam. Saat kita menyelam, we could see some beautiful views of mountains. Tuh, lihat. Saat kalian menyelam, kita bisa melihat beberapa pemandangan yang cantik tentang apa? Pegunungan, mungkin pegunungan di dalam laut atau mungkin karang di situ. Kemudian forest, kemudian apa? Hutan and waterfall. Apa itu waterfall? Air terjun. Itu apa tadi? Event. Yaitu kejadian apa saja yang terjadi di Borobudur Temple. Next. The last paragraph. Paragraf yang terakhir yaitu reorientation. Apa tadi reorientation? Kesimpulan dari semua cerita. Kita lihat. We went back at 5 to camp. It was a very interesting vocation tuh. Interesting. Apa artinya interesting? Menarik. Vocation perjalanan. Jadi dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa perjalanannya menarik dan menyenangkan. Happy ending atau sad ending kira-kira? Nah, happy ending. Nah, dari sini kita bisa melihat bagian-bagian dari recount text. Apa aja tadi? Orientation, apa lagi? Event. Oke, dari event the last orientation. Oke, sekarang sebelum saya membagikan LKPD, I will divide this class into some group. Saya mau membagi beberapa kelas ini menjadi kelompok. One group consists of 2 students. Satu grup terdiri dari 2 siswa. Oke. You choose by yourself or I will choose group. Oke. Please, all in class 3. Oke, this student is okay. Oke. I will distribute the paper here. Yeah, one group, one paper. Akbar, you can join with Vera. Akbar, join with Vera. Or join by yourself. Atau menjalan sendiri. Oke. Sebelum kalian mengerjakan papernya, apa yang harus kalian lakukan? Sekarang coba semuanya diam dulu, tangan dilipat di depan meja. Are you fasting now? Apakah semuanya puasa hari ini? Insya Allah ya, sampai nanti maghrib. Semuanya ditaruh di atas meja. Oke, ya. Tanpa suara sekarang coba Akbar. Kopinya di luar Akbar. Oke, good. You look so handsome today. Oke, sekarang coba please close your eyes. Close your eyes. Ditutup matanya. Oke, daripada tak tutup apa ditutup Bang? Oke. Nah, ditutup sendiri. Close your eyes. Oke. Jika saya hitung 1 sampai 3, silahkan ditarik nafas, tarik nafas dalam-dalam. Saya hitung 4 sampai 6, silahkan dikeluarkan. Ingat ya, sampai kalian benar-benar merasakan rileks sebelum kalian melakukan atau mengerjakan LKPD yang saya berikan. Oke? Please concentration, full concentration. Close your eyes. Sampai nanti kalian tenang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Once more. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last. 1,
dark atau petang, itu berarti kamu sudah melakukan teknik stop yang benar. Terlihat jauh lebih terang, terlihat petang, terlihat jauh lebih fresh. Itu berarti kamu melakukan teknik stop. Apa itu teknik stop ya tadi? Itu untuk apa? Kalian jauh lebih fresh, jauh lebih konsentrasi untuk mengerjakan LKPD yang kalian yang sudah saya berikan. Oke. Apa yang harus kalian lakukan? What you have to do with this paper? Perhatikan. In your paper, there is a story, recount text. Di dalam paper kalian itu ada recount text. Okay? Different, one group with other different. Sekarang saya minta kalian untuk mengidentifikasi. Di paragraf pertama ini termasuk orientation, event, or reorientation. The second paragraph include orientation, event, or reorientation. The third paragraph and the last paragraph orientation, event, or reorientation. Paham? Yes. Do you know what you have to do? Tahu apa yang harus dilakukan? Okay. Please, I will give you 3 minutes to discuss with your friends in one group to identification. The first paragraph is orientation, event, or reorientation. Saya akan memberikan waktu kalian 3 menit untuk diskusi dengan teman kalian untuk mengidentifikasi ini termasuk bagian apa dari recount text. Oke? Oke. Nanti 3 menit dikumpulkan kemudian presentasi. Siapa yang presentasi di depan menentukan it's okay. Good student exam Alvaro and Jerry. Oke, sudah? I will give you 3 minutes. Silakan diskusi dengan temannya. Silakan dikerjakan di sini. Ya, langsung di sini. Don't forget to write the member of your group. Jangan lupa kalian Bayu. Mana papernya? Orientation, the sense of event. Okay, the first paragraph. Last holiday, my friend and I went to Japan. Ingat tadi, orientation itu apa? Di situ kerjakan keterangan apa aja? Ini termasuk orientation yang dibacakan. Ya, ini masih orientation. Ini orientation. Dan apa yang terjadi berarti masuk ke kalau itu berupa kejadian berarti dia masuk ke series of bagiannya tinggal apa saja. Apa yang harus dilakukan di sana? Dan siapa yang ini sekarang duduk sini aja. Ini bertiga. Ini sekarang. Iya, konteks tentang apa? Kemudian kemudian dalam pertemuan ada juga bagian belajar. Orientasi menjelaskan tentang apa? When apa?
Berarti dalam original itu menjelaskan siapa yang melakukan kegiatan tersebut, kapan dan tempatnya. Karena juga dibaca kan dibaca pada dasarnya juga. Mana pulpennya merah? Pulpen pensil. Ya, 3 tahun ya. Kita tadi itu tidak tahu. Kalau 3 tahun yang lalu, ya, itu berarti masih bisa. Amir, ayo, punya mana coba? Apakah di sini juga ada jangan dulu. Ayo main di Yogyakarta by train. Saya pergi ke Jogja dengan train apa? Nah, ganti. Oke, Kevin finish. Yes. Dia finish. Oke, finish. Assalamualaikum Bu Guru. Salam hormati. Terima kasih sudah berkenan untuk kita di sini untuk melaksanakan coaching. Ini dalam rangka pendampingan individu yang kelima. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti bisa secara lancar. Pastikan silakan satu coaching untuk Gugun bersama Bu Fitri dan nantinya bisa berguna untuk kita semua. Oke, setelah itu monggo silakan dilaksanakan. Selamat pagi Bu Fitri. Bagaimana perasaannya Bu Fitri? Kemarin kita sudah masuk di kelasnya Bu Fitri. Kemarin pembelajarannya kita apa ya Bu? Kemarin Bu masuk di kelas saya dengan saya mulainya di Caltech. Terus kemarin saya sudah masuk di kelas yang juga, kita masuk kelas. Terus kemarin sebelum masuk kelas saya juga sudah mempersiapkan diri. Saya sudah melihat RPP-nya. Kira-kira begitu puas tidak dengan pembelajaran yang sudah dilakukan? Pembelajaran kemarin saya senang berlibat, saya senang karena sesuai dengan sesuai dengan yang saya buat. Tapi jika puas, karena memang hasil yang saya harapkan ternyata tidak sesuai dengan kelas. Kemarin saya sudah mempersiapkan saya berharap hasilnya juga maksimal. Ternyata saat pembelajaran itu ada saja yang miss dan tidak sesuai dengan RPP dan akhirnya optimalisasi secara kelas. Untuk penilaian pembelajaran kemarin sepertinya menggunakan pembelajaran sosial emosional ya. Apa yang dilihat? Saya ada pelajaran tentang belajar sosial emosional, yaitu makan dan respon, yaitu untuk membuat anak jauh lebih rileks dan jauh lebih konsentrasi dan siap dalam
sudah dibuat sedemikian rupa ada langkah-langkahnya, sudah dengan ada berdifferensiasi, fungsinya apa, waktu pembelajaran, pembukaan masih berjalan dengan lancar gitu. Belajar langsung ada anak yang kurang aktif dalam ikut pembelajaran saya, kemudian ada anak yang membantu temannya juga, usul itu tentunya akhirnya membantu konsentrasi temannya, kemudian jadi waktu saya melakukan refleksi itu ada anak yang belum paham, itu saya kan harapnya berharap dari semua apa yang sudah saya lakukan itu paham dengan pembelajaran tentang yang belum, jadi mungkin karena tadi ada anak yang kurang aktif, ada anak mungkin yang masih belum fokus, dan anak yang masih mengganggu temannya. Menurut Bu Fitri kira-kira berapa persen ya Bu ya yang belum aktif itu? Mungkin 25%. Yang hidupnya biasanya digunakan itu yang iya biasanya saya suruh maju, tapi saat itu kok nggak mau gitu. Dia digunakan ya mungkin hanya anak itu saja gitu yang biasanya kurang aktif gitu. Untuk melakukan pembelajaran berdifferensiasi itu apa yang dilakukan? Pertama sebelum belajaran belum masuk maka saya melakukan tes diagnosis. Itu ada beberapa anak yang sudah menguasai TKP karena ini memang pertemuan yang dua ya. Kemarin sudah saya sampaikan materinya, kemudian saya sudah melakukan tes. Itu ada yang sudah bisa mengidentifikasi jenis-jenis teks kemudian sudah ada yang bisa mengidentifikasi struktur bahasaan dan sebagainya seperti itu. Kemudian saya juga sudah menyampaikan kepada anak-anak tentang pembelajaran sendirinya Jadi permasalahannya Fitri yang dari inspirasi itu saat tidak mau aktif dalam pembelajaran itu. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki Bu Fitri untuk mengatasi permasalahan itu? sebenarnya saya itu sudah mempersiapkan sebaik mungkin dari media, kemudian dari KPD-nya juga sudah saya persiapkan, kemudian saya juga bisa berkomunikasi aktif dengan anak-anak juga saya jadi saya membutuhkan bekal kita harus belajar bahasa Inggris namanya saya itu harus bisa gunakan setiap hari sesering mungkin tapi ada aja anak yang kurang aktif gitu. Iya, media apa ya Bu yang digunakan? Kemarin saya menggunakan media ada tulisan biasa, ada teks, kemudian ada gambar juga, jadi saya berikan gambar bahwa di kompleks seperti ini, karena seperti dan ini saya lakukan dengan kondisi anak-anak yang kemarin baru saja rekreasi ke Jogja, jadi saya menghubungkan dengan kenyataan kemarin belum lama dan sebagainya, dan anak itu sudah mulai tertarik, saya berikan gambar dan itu kemudian mengidentifikasi struktur dari kompleks. Kira-kira ada nggak orang yang terlibat untuk mengatasi permasalahan yang dari itu? Tadi kan saya jelaskan bahwa permasalahannya anak itu kurang aktif. Iya. Mungkin saya menganalisis sendiri, mungkin media saya kurang menarik. Sebenarnya dari awal itu saya pengen sekali menggunakan proyektor. Iya, Proyektor itu sudah saya siapkan cuma pas hari H itu saat kelasnya belum bisa menyediakan dan saya juga mungkin kurang dana lebih awal, akhirnya saya menggunakan hanya gambar saja. Kemudian mungkin bagi siswa yang suka audiovisual jauh lebih tertarik dengan media gerak itu kurang terangkat di situ seadanya ada proyektor itu itu ya Bu ya. seandainya saya bisa mempersiapkan dengan baik dan tentu dengan cara sedikit akan lebih optimal atau maksimal hasilnya karena sudah jauh lebih aktif dengan bagian kurang. Kira-kira dan keadaan sekarang itu di skala 1 sampai 10 itu keadaan Fitri dengan permasalahannya dengan kekuatan yang begitu memiliki itu ada di skala berapa itu? Oke, kalau melihat pembelajaran mungkin karena hanya sedikit ya Bu yang Iya. dari tadi yang kurang aktif mungkin 25 ke 30 bisa disimpulkan kemampuannya skala 7 sampai 8 gitu ya. Masih bisa memaksimalkan hasil yang saya miliki.
apakah ada komitmen untuk meningkatkan skala budaya maksimal gitu ya, misalnya 10 saja ada di komitmen yang motivasi mengembangkan diri itu selalu ada. Mereka sudah berusaha meningkatkan potensi yang caranya gimana menambah potensi yang ada? Karena tadi permasalahannya mungkin saya kurang apa ya medianya, saya urgensi berdiskusi yang jauh lebih baik untuk pembelajaran di kualitas, kemudian mungkin bisa sharing dengan itu juga ya sama mampu bahasa Inggris mungkin ada di kontak juga, kemudian anak itu lebih tertarik kalau menggunakan apa biasanya juga mengikuti webinar atau workshop online yang sekarang memang banyak sekali itu. Kemudian membuka PMM itu banyak sekali ya di modul itu saya juga yang berusaha memenuhi. Harapannya dengan banyak belajar dari teman, terus kemudian belajar dari workshop, terus kemudian dari PMM juga itu harapan kita apa itu? Yang jelas harapannya bisa menambah potensi yang memiliki, kemudian bisa memiliki kekurangan yang efektif, kemudian bisa juga untuk pembelajaran bisa meningkatkan prestasi kita dari saya tidak bisa nilai kira-kira mulai kapan nih Bu Fitri itu punya komitmen untuk melakukan tadi kan ingin belajar dan caranya banyak ya dari teman ingin mengembangkan apa belajar untuk mengajar ya ikut workshop ini sebelumnya di kemarin ada share juga ada seminar tentang pembelajaran digitalisasi seminar minggu depan itu sudah mulai mungkin pokoknya karena apalagi ujian BAT bisa diterapkan di semester depan jadi hasilnya akan lebih semakin cepat. Luar biasa sekali yang dilakukan Bu Fitri sudah coba untuk menerapkan pembelajaran digitalisasi di kelas juga ada PSE-nya juga dalam pembelajaran terus kemudian masih harus belajar lagi ya Bu ya karena untuk meningkatkan kemampuan kompetensi diri dan untuk kepentingan murid tadi ya untuk agar muridnya menjadi berprestasi tadi ya pembelajaran ya saya salut sekali karena salah satu yang tidak berhenti belajar harapnya menjadi pembelajaran yang juga ya saya kira cukup untuk supervisi hari ini Bu Fitri belajar dan saya juga belajar sama-sama belajar sharing dan kita juga bisa saling menyemangati masing-masing saling memberi semangat ya Bu ya agar kita bersemangat untuk pembelajaran. Terima kasih sekali atas waktu yang diluangkan oleh Bu Fitri. Semoga apa yang kita share kali ini akan kita bergabung ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Hari ini juga sangat sekali mulai waktu bisa lagi mungkin peningkatan ya dari 8 ke 9 dan 10 ya. Iya. Saya kira mungkin saya masih ada lagi saya ada kamu. Jadi saya akan melakukan ya. Terima kasih guru Bu Fitri. Alhamdulillah ya. Tetap semangat terus, perlu belajar dan belajar untuk meningkatkan pelayanan terhadap murid ya. Kemudian apa yang diusahakan bersama dan saling sharing, berbagi satu sama lain akan membawa kembangan yang positif dan kesuksesan yang bersama. Terima kasih lagi waktunya semuanya kepada berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.